Bantu support, subscribe, like, and share. Oh, oke, kembali lagi bersama aku Rizky Aditya di channel Aditya PH, channel yang membahas terkait tentang strategi penjualan, tips-tips penjualan, dan lain-lain. Simak konten ini sampai habis agar tidak tertinggal tips atau strategi-strategi yang bisa dipakai untuk berjualan, terutama yang baru mulai berjualan. Oke, yang akan kita bahas hari ini terkait tentang kesalahan penjualan atau berdagang untuk pemula. Berikut kesalahan-kesalahan yang biasa dialami oleh penjual atau pedagang pemula. Yang pertama, yang sering terjadi oleh teman-teman yang baru mulai berjualan atau berdagang ialah meminjam modal melalui bank. Saat awal memulai usaha, sebaiknya tidak meminjam langsung ke bank. Sebaiknya menggunakan uang pribadi yang entah dikumpulkan atau uang tabungan kita yang kita kelola melalui usaha kita. Kenapa begitu? Karena kalau kita meminjam uang dari bank untuk usaha, itu kita akan kesulitan nantinya untuk memutar uangnya, karena uang yang kita putar pada dasarnya bukan uang pribadi kita sendiri. Akhirnya uang kita atau uang modal kita akan habis untuk membayar angsuran-angsuran bank tersebut, yang pada akhirnya usaha kita akan macet dan gak akan bisa muter. Yang kedua, terlalu mengambil banyak stok barang yang tidak perlu atau barang yang tidak terlalu ramai di pasaran tempat kita berjualan. Perlu untuk kita menyetok barang yang ramai di lingkungan kita. Makanya kita harus survei atau memantau atau menganalisa di daerah kita itu barang seperti apa yang sering dicari orang. Contohnya seperti saya ini di daerah lumayan di dalam ya, perkampungan, dan biasa kalau orang di dalam gang seperti ini yang dicari pasti bahan-bahan pokok, karena orang malas ke pasar ya kan? Contohnya seperti beras, mie, minyak, telur, dan bahan-bahan pokok lainnya. Kalau semisal teman-teman membuka dagang atau jualan di dekat sekolahan atau di dekat perkantoran, kantor kecamatan, puskesmas, atau apapun, ada baiknya kalian membuka usaha yang berhubungan dengan perkantoran atau sekolahan. Contohnya alat tulis, fotokopi, dan lain-lain. Yang ketiga, tidak menyatat keluar masuknya uang, modal awal, laba rugi, dan laporan-laporan keuangan lainnya untuk toko atau warung kalian. Ini kesalahan yang paling fatal, karena uang masuk keluar atau laba rugi di warung kita itu memang benar-benar harus dihitung. Kenapa? Karena kita melalui itulah kita mengontrol uang itu, dan kita bisa memutar uang itu melalui itu. Kita harus memantau itu agar kita tahu uang ini harus kemana.
Kalau kita tidak mencatat atau tidak membukukan keluar masuknya uang laba rugi itu, maka yang terjadi akan eh, kamu akan bingung uangnya kemana. Dan ini paling sering dialami oleh penjual atau pedagang pemula. Yang terjadi biasanya barangnya habis, untungnya tidak ada, uangnya tidak kelihatan kemana. Yang lebih sering adalah uang pribadi dicampur dengan uang toko. Uang pemasukan toko kita belanjakan tanpa kita catat keluar masuknya uang ini. Oke, segitu dulu konten hari ini. Semoga menambah wawasan kita bersama. Support channel ini dengan mengklik tombol subscribe di bawah. Jangan lupa komen. Kalau ada yang ingin ditanyakan, komen aja di bawah. Nanti biar tak jelaskan sesuai pengalaman saya. Oke, terima kasih. See you next time. Bye bye.